Halo semua, kembali bersama saya Hendy. Pada video kali ini saya akan merangkum lanjutan Drakor Voice season keempat. Bagi kalian yang belum menonton rangkuman season pertama hingga ketiga, link sudah saya sediakan di deskripsi. Pada season ini, sosok pembunuh berantai misterius kembali muncul. Kali ini sang pembunuh bukanlah orang sembarangan. Dia memiliki kemampuan pendengaran tajam untuk melaksanakan aksi jahatnya. Karena hal ini, Gonju yang juga memiliki pendengaran istimewa mulai terpojok. Apalagi diketahui bahwa ciri-ciri pelaku memiliki wajah yang sama dengannya. Dapatkah Gonju mengungkap sosok di balik kasus pembunuhan yang kemampuan dan wajah pelaku serupa dengannya? Di tengah guyuran hujan salju, terlihat 3 orang misterius berjalan menuju sebuah rumah, di mana para penghuninya sedang terlibat konflik. Rupanya, remaja itu secara terpaksa mengikat kakek dan neneknya setelah diancam oleh orang misterius yang menamakan diri mereka sebagai sirkusman. Walau ia telah mengikuti segala perintah dengan mengambil foto sebagai bukti, tetap saja orang-orang misterius itu mendatanginya untuk memberi keluarga ini hukuman. Tanpa ampun mereka membunuh cucu beserta orang tua malang tersebut dengan begitu kejamnya. Scene berpindah ke Gonju yang tiba-tiba terbangun akibat mengalami mimpi buruk. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, yaitu email masuk yang dikirim oleh sirkusman, yang isinya memberitahukan kalau dia dan Gonju adalah kembar siam. Selain itu pengirimnya tahu banyak tentang pendengaran istimewa yang dimiliki Gonju. Keesokannya, Ensu memberitahunya tentang suatu kasus yang kemungkinan terkait dengan email misterius yang diterima Gonju, di mana korbannya mendengar langsung dari wanita yang menamai dirinya sirkusman, kalau dia bisa mendengar hal yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Apa ini artinya pelaku memiliki kemampuan yang sama dengan Gonju? Di suatu tempat, pihak kepolisian melacak adanya aktivitas dari sindikat narkoba internasional yang berasal dari Los Angeles. Dalam operasi ini, kepolisian Korsel akan bekerja sama dengan perwakilan LAPD, yaitu seorang kapten spesialisasi gangster bernama Derek Joe. Diketahui bahwa dia memiliki keahlian menangkap gangster. Melihat ada gerak-gerik mencurigakan, Derek Joe langsung menyusulnya. Tapi para pengawal mafia bernama Ricky Gonzalez itu menghadangnya. Karena dari dalam bosnya dapat mendengar ada keributan di luar, maka ia menyandra salah seorang pengunjung. Disinilah kelebihan Derek Joe, di mana ia mengetahui bahwa ancaman dari Ricky tidaklah sungguh-sungguh. Dengan memanfaatkan celah, ia mencoba melawan balik sehingga membuat Sander terlepas dari genggaman Ricky. Sebenarnya Derek Joe adalah detektif berdarah Korea yang berkewarganegaraan Amerika. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Lisa yang kondisinya tidak bisa berbicara atau orang bisu. Bersama dengan itu, Gonju menerima email baru dari sirkusman yang berisi pesan suara. Namun suara yang disampaikan tidak dapat didengarkan oleh orang biasa, melainkan hanya bisa didengarkan oleh orang dengan pendengaran tajam seperti Gonju. Petunjuk yang diberikan adalah apartemen unit 206, yang kemungkinan tempat itu akan dijadikan sebagai lokasi pembunuhan. Gonju pun segera meminta bantuan pada Kapten Park untuk memeriksa lokasi yang dicurigai. Ternyata isi pesan suara itu bukanlah kebohongan. Di apartemen tersebut lagi-lagi ada remaja yang dipengaruhi oleh sirkusman. Ia diminta memotong jari kedua orang tuanya, lalu mengirim fotonya sebagai bukti. Tapi sang anak justru tidak tega melakukan hal keji itu pada orang tuanya. Karena itulah sirkusman mendatangi mereka dengan tujuan menghukum anggota keluarga tersebut yang telah membesarkan anak dengan cara yang menyedihkan. Secara kebetulan apartemen itu sama dengan yang dituju Lisa. Ketika tiba di sana, ia mendengar suara jeritan dari salah satu kamar. Karena merasa curiga, Lisa memberanikan diri memeriksa salah satu kamar yang pintunya terbuka. Begitu kagetnya dia menyaksikan orang misterius yang menghabisi korban di hadapannya. Lisa berusaha tetap tenang dan perlahan keluar dari sana. Namun ia malah tidak sengaja menyenggol benda hingga bersuara. Walau suaranya kecil dan letaknya cukup jauh, tentu sirkusman yang memiliki pendengaran tajam bisa mendengarnya. Sambil bersembunyi di salah satu kamar kosong, ia mencoba menghubungi kakaknya. Derek Joe yang saat itu sedang bersama kepolisian Korsel membaca pesan dari adiknya dan bergegas menuju lokasi. Sementara itu sirkusman mengikuti sumber suara dan mencurigai kalau saksi mata bersembunyi di dalam lemari. Tapi perkiraannya salah, karena rupanya Lisa bersembunyi di dalam lemari yang lain. Merasa keadaan sudah aman,
Secara perlahan Lisa mencoba keluar, tapi tiba-tiba saja pintu yang menutup langsung menjepit tangan Lisa hingga menyebabkannya terluka. Ternyata sejak awal, sirkusmen tahu di mana Lisa bersembunyi setelah melihat rambutnya. Ia berpura-pura keluar dari sana hanya untuk menjebak Lisa. Sedangkan ketua tim park bersama Derek Joe yang tiba di sana langsung bergegas menyusuri apartemen. Tapi terlambat, adiknya dan juga pelaku sudah tidak ada di sana. Setelah mengikuti jejak darah, ia menemukan sepatu milik Lisa yang tertinggal di TKP. Berdasarkan keterangan Gonju, akhirnya Derek Joe tahu siapa sosok yang menculik adiknya, yaitu pembunuh berantai dengan sebutan sirkusmen. Merasa pelaku belum jauh, maka mereka berpencar untuk mencarinya. Secara kebetulan, Derek Joe yang lebih dulu menemukan orang berpakaian misterius. Karena pelaku mencoba kabur darinya, maka ia langsung memburunya. Tapi pelaku yang sangat cerdas sengaja memasuki jalur ramai yang membuat Derek Joe tidak bisa menembak, dan justru dia yang harus mengalami kecelakaan. Kehilangan jejak pelaku dan berada di persimpangan membuatnya panik. Namun Gonju yang bisa mendengar suara alarm yang dibawa oleh Lisa memandu Derek Joe ke area parkir. Di salah satu mobil, ia menemukan boneka alarm milik adiknya, tapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Akhirnya Gonju pun menyadari kalau pelaku memang sengaja memancing pendengarannya, memanfaatkan suara alarm itu untuk suatu tujuan. Beberapa saat kemudian, Derek Joe yang mendengar suara dari bagasi berusaha membukanya. Tapi Gonju merasa curiga dengan suara aneh di sana. Setelah menyadari kalau itu suara gas cair yang bocor, ia memperingatkan Derek Joe untuk segera menjauh dari mobil itu. Benar saja, seketika mobil tersebut meledak. Dan bersama dengan itu, di tempat lain Kapten Park menemukan jasad seorang wanita dengan kondisi terikat lampu, yang ternyata adalah Lisa. Sirkusmen yang berdiri tak jauh dari sana hanya menyaksikan segala sesuatu berjalan sesuai rencananya. Yang tak disangka, bukan hanya kemampuan yang serupa, tapi wajah sirkusmen juga sangatlah mirip dengan Gonju. Derek Joe yang memastikan sendiri jasad korban merasa sangat terpukul melihat kondisi adiknya yang tewas secara mengenaskan. Sementara Enso yang menyelidiki alamat IP email ancaman mendapatkan lokasi pengirim yang kemungkinan berasal dari Pulau Vimo. Untuk mengejar pelaku, maka Gonju bersama tim Golden Time meminta izin pindah tugas ke Pulau Vimo. Bahkan Derek Joe pun mengikuti jejak Gonju ke pulau tersebut demi menangkap pelaku pembunuhan adiknya. Selain itu, ia masih menaruh curiga pada Gonju yang memiliki kemiripan dengan pelaku dari sisi fisik maupun kemampuan. Tapi Gonju berusaha meyakinkan mereka semua kalau kemungkinan pelaku memang sengaja menirunya. Awalnya Derek Joe tidak percaya dengan penjelasan Gonju. Namun salah satu agennya yang memeriksa CCTV menemukan suatu kejanggalan, di mana ada retakan kecil pada wajah tersangka yang kemungkinan tersangka menyamar menggunakan topeng silikon. Terlebih lagi ada gerakan tidak wajar pada hidung dan pipinya. Walau masih belum yakin sepenuhnya, akhirnya Derek Joe mencoba percaya pada Gonju dan memutuskan bergabung dengan tim Golden Time. Karena menurut dugaannya, tersangka sangat terobsesi pada Gonju. Scene berpindah ke hutan musim, di mana terlihat sepasang wanita yang sedang berkemah di sana. Wanita bernama Haan menceritakan sebuah misteri tentang hutan tersebut. Kalau dulu ada sepasang kekasih yang dijadikan santapan hewan buas di hutan itu. Awalnya kawannya yang bernama Yesuk tidak percaya. Tapi saat ia menyusuri hutan, tiba-tiba saja ada beberapa pasang mata yang terus mengawasinya, yang seketika itu langsung menyeretnya. Haan yang merasa cemas mencoba menyusulnya. Namun ia terkejut saat menemukan jas hujan milik Yesuk dan ada banyak darah di tanah. Merasa panik, Haan pun menghubungi pusat panggilan darurat dan menjelaskan kalau kawannya telah diseret oleh hewan liar. Tim lapangan pun dikerahkan ke lokasi. Jika melihat jejak hewan tersebut, bisa dipastikan kalau itu bukanlah serigala. Sedangkan di sisi lain hutan, rupanya Yesuk berusaha melarikan diri dari kejaran anjing liar yang menuntunnya ke sebuah rumah di mana ada seorang pria yang tinggal di sana. Tapi ternyata pria itu tidak berniat menolongnya, melainkan dialah yang memerintahkan anjing-anjing tersebut untuk membawa korban ke sana. Pria ini menderita likantropi klinis yang menciptakan delusi pada penderita dan berpikir kalau mereka adalah hewan. Ketika sadar, Yesuk mendapati dirinya yang telah dikurung di antara anjing liar. Di saat pria itu meninggalkannya, dengan menggunakan pipa, ia mengambil kunci agar bisa kabur dari sana. Tapi sebelum keluar, ia merasa kasihan pada salah satu anjing dan melepaskannya. Menyadari tawanannya kabur, pria itu menggerakkan anjing peliharaannya untuk memburu Yesuk. Sementara tim Golden Time
Mereka berusaha mengidentifikasi tersangka dengan cara mengkaitkan kasus ini dengan suatu peternakan anjing di hutan tersebut. Diketahui bahwa sejak kecil pelaku dibesarkan di dalam kandang anjing. Penganiayaan itulah yang menjadi penyebab likantropi yang diderita pria itu. Melihat ada kesempatan, Yesuk berusaha kabur untuk mencari pertolongan. Namun ia malah terjatuh di sisi tebing. Tim Golden Time yang mendengar suara teriakan segera menuju sumber suara. Di saat Yesuk sudah tidak berdaya lagi untuk mengeluarkan suara, seekor anjing yang sebelumnya pernah ia selamatkan menghampirinya. Berkat suara anjing itulah, tim patroli berhasil menemukan tempat di mana Yesuk terbaring dan menyelamatkannya. Sedangkan Derek Joe, untuk menangkap pelaku ia harus bertahan dari anjing-anjing liar yang menyerang mereka. Walau pelaku berperilaku seperti hewan, tapi ia tetaplah manusia. Oleh karena itu, Derek Joe berusaha menyadarkan pelaku agar melanjutkan hidupnya sebagai manusia. Akhirnya pelaku berhasil mereka tangkap dan kasus penculikan di hutan Mosin pun terselesaikan. Semenjak mengalami trauma akibat kematian detektif Kang Hu, Gwonju sering mendengar suara-suara yang membuatnya teringat akan kenangan masa kecilnya, di mana suara itu menyebutkan kalau mereka adalah satu keluarga yang lahir dari satu tubuh dan tak ada yang bisa memisahkan mereka. Suara itu sangatlah jelas, seolah-olah Gwonju berada di tengah hutan. Keesokannya, seorang petugas dari unit keamanan publik bernama Han Woju akan bergabung bersama tim Golden Time. Dia memiliki keahlian dalam penyelidikan cyber. Sedangkan Gwonju, secara khusus ia datang menemui Desik, yaitu detektif yang dulunya pernah menjadi partner Jin Hyuk. Gwonju berharap Desik mau bergabung kembali dengan tim Golden Time, karena ia butuh detektif yang mengenal Pulau Vimo ini dengan baik. Tak jauh dari sana, ada seorang penyelam yang tidak sengaja menemukan kuali besi yang sepertinya ada manusia terkurung di dalamnya. Setelah menerima laporan, tim Golden Time bersama salah seorang warga yang kehilangan cucunya segera memeriksa TKP. Tapi nenek itu meyakinkan kalau jasad wanita tersebut bukanlah cucunya. Desik yang juga ada di TKP justru mengenali korban, yang rupanya seorang instruktur menyelam. Selain itu ditemukan luka tusukan pisau tempur dan juga suntikan jarum yang umum bagi pecandu narkoba. Kemungkinan gadis bernama Gaan yang merupakan cucu dari nenek tersebut diculik oleh bandar narkoba. Di tempat lain, Gaan yang dibawa oleh sindikat narkoba diminta untuk menunjukkan tempat di mana opium disembunyikan. Dengan sengaja ia membawa orang-orang tersebut ke sebuah gua agar bisa kabur melalui jalur air. Tentunya para mafia ini tidak tinggal diam dan terus mengejar Gaan. Di saat terpojok, ia mencoba bersembunyi di salah satu tempat penyimpanan. Tapi tidak sengaja, ada nelayan yang mengunci setiap tempat penyimpanan dari luar. Tidak ingin mati kehabisan oksigen, maka Gaan menyalakan sinyal darurat pada smartwatch yang juga dikenakan setiap penyelam. Seketika Desik yang menerima sinyal tersebut langsung mengetahui di mana lokasinya. Namun jika hanya berdasarkan GPS, tentu mereka tetap kesulitan melacak korban yang terkurung. Dengan menggunakan kemampuan pendengaran yang tajam, Gwonju bisa mendengar suara seseorang yang menggedor pintu baja berasal dari dalam ruang penyimpanan. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang ada anggota mafia yang menyerang Derek Joe. Namun dengan kelihayannya, ia berhasil menghentikan pria tersebut. Berkat bantuan seluruh anggota tim Golden Time, akhirnya Gaan berhasil mereka selamatkan. Atas informasi dari Gaan, mereka segera memburu pelaku sebenarnya yang membawa tas berisi opium. Saat memasuki gua, tiba-tiba pelaku menyergap Desik untuk menjadikannya sandera. Rupanya, dia juga yang mengurung wanita di dalam kuali besi, kemudian membuangnya ke laut. Kecanduan narkoba membuatnya hilang akal. Di saat pria itu lengah, Desik memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri. Pelaku tidak berdaya menghadapi 3 detektif yang akhirnya berhasil meringkusnya. Sementara di markas, Gwonju mendapat telepon dari salah seorang penumpang pesawat pada malam kejadian yang bernama Suji. Ia memberitahukan selama di pesawat, ia juga mendengar ada pria misterius yang menyanyikan lagu Nina Bobo yang membuatnya khawatir. Karena saat ini pun ia mendengar ada yang menyanyikan lagu tersebut di tangga darurat. Menurutnya, kemungkinan pelaku masih mengejarnya karena sempat merekam sosok pria itu di pesawat. Hal ini tentunya menyebabkan perbedaan informasi, di mana Gwonju menganggap pelaku yang mereka incar adalah wanita, sedangkan menurut Suji, pelakunya adalah seorang pria. Ia pun segera mengirim video bukti kepada Gwonju dan berniat untuk pergi dari sana. Tapi ia terkejut saat melihat Gwonju sudah berada di belakangnya. Walau curiga, ia belum mengetahui bahwa orang yang di sebelahnya adalah sirkusman yang secara tiba-tiba membiusnya. Video yang diberikan Suji sangat mengganggu pikiran Gwonju terkait identitas sirkusman. Hampir mustahil bagi satu orang
untuk membuat suara pria dan wanita dengan begitu sempurna. Setelah menganalisis jejak suara di video, Gonju menyimpulkan kalau ada pria dan wanita yang hidup di dalam satu tubuh sirkusman. Memang tampak aneh, tapi bisa dikatakan kalau tersangka kemungkinan menderita gangguan identitas disosiatif atau berkepribadian ganda. Itu sebabnya pada malam Lisa terbunuh, pelaku tidak ada di antara penumpang wanita yang menuju Pulau Vimo. Untuk menyelidikinya, beberapa penumpang pada malam kejadian diperiksa kembali. Salah satunya adalah pria bernama Bang Min yang mengelola studio tata rias efek khusus. Mereka tahu kalau sirkusman ahli dalam menyamar. Namun, tidak ada bukti yang Derek Joe dapatkan dari Bang Min karena alibinya kuat dan sikapnya juga ramah. Saat itu, tidak ada seorang pun yang menyadari kalau Bang Min menyimpan rahasia tentang identitas dirinya, bahwa dia sebenarnya adalah sirkusman. Di rumahnya, ia menyandera Suji yang berniat membocorkan penyamarannya. Suji yang berhasil melepaskan diri, berusaha mencari jalan untuk keluar. Namun bersama dengan itu, Bang Min juga telah kembali. Suji segera bersembunyi, dan Bang Min pun terkejut mengetahui sandranya telah menghilang. Karena ia memiliki pendengaran tajam, Bang Min menyadari kalau Suji masih ada di dalam rumahnya. Setelah menjebaknya, ia memergoki Suji yang merasa sangat ketakutan akan dibunuh olehnya. Bang Min memiliki aturan bagi siapapun yang mengetahui identitasnya, maka dia tidak bisa membiarkannya hidup. Setelah urusannya selesai, ia menemui kakeknya yang merupakan ketua sekte di desa Sonang. Kakeknya memperingatkan Bang Min untuk sementara tidak berbicara ataupun memberi informasi kepada orang-orang asing, termasuk pihak kepolisian. Karena nantinya, dialah satu-satunya penerus yang bisa melindungi desa Sonang dan pulau ini. Melalui rekannya, Derek Joe mendapat informasi mengenai kasus identitas disosiatif yang juga terjadi di beberapa negara. Hormon penderita dilepaskan saat identitas wanita memegang kendali dan mengubah tubuhnya menggunakan kelenturan. Dengan menambahkan korset, membuat Bang Min dapat menciptakan bentuk tubuh yang mirip dengan Gonju. Sepertinya, ada sesuatu yang membuat sirkusman ini sangat terobsesi pada Gonju. Akhirnya, mereka berdua kembali berpapasan. Kali ini Bang Min mengajaknya berbicara. Ya seketika suaranya dikenali oleh Gonju persis sama dengan suara sirkusman. Sebelumnya pun mereka pernah berpapasan. Sejak awal, Bang Min begitu ingin bertemu dengannya, hingga membuat dirinya berhasrat untuk mencabik wajah cantik Gonju. Ternyata gangguan identitas disosiatif bisa sangat tidak terduga seperti ini. Tidak tinggal diam, Gonju berusaha melawannya. Desek yang datang menyusulnya pun turut membantu. Kali ini Gonju sungguh yakin kalau Bang Min adalah pembunuh berantai sirkusman. Mendengar itu, Derek Joe langsung menghajarnya habis-habisan. Otaknya telah dipenuhi dendam atas kematian adiknya. Di saat yang lainnya berusaha mencegah Derek Joe, tiba-tiba kepribadian Bang Min berubah lagi yang menyebabkannya pingsan. Di rumah sakit, Bang Min yang tersadar sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut. Apa ini artinya? Kepribadian aslinya tidak menyadari tindakan dari kepribadian lainnya. Jika ingin menahannya, maka mereka harus menemukan bukti pembunuhan yang bisa membantahkan segala alibi Bang Min. Derek Joe menduga kalau ada semacam alat khusus di telinga Bang Min yang membuat pendengarannya lebih tajam seperti kemampuan yang dimiliki Gonju. Secara diam-diam Gonju telah merekam peristiwa tersebut. Dari rekaman itu ia menyimpulkan kalau Bang Min memiliki 3 kepribadian yang berbeda. Pertama, pria yang menyanyikan lagu tidur. Kedua, wanita yang meniru Gonju. Dan yang terakhir, pria dengan kepribadian yang terkejam. Tapi yang membuat Gonju bingung, kepribadian wanitanya justru seperti mencoba membantunya, yang kali ini bahkan menyelamatkannya. Secara tidak sengaja, pengasuhnya yang bernama Mintek menemukan ruang rahasia Bang Min. Tanpa curiga ia membuka koper, yang seketika membuatnya syok melihat jasad Suji di dalamnya. Dari belakangnya, tiba-tiba Bang Min memergokinya. Kepribadiannya pun berubah menjadi sosok yang seharusnya sudah mati terbunuh 24 tahun yang lalu dengan dipenuhi dendam. Mintek yang takut langsung melarikan diri. Ia melaporkan semua kejadian ini pada kakek Bang Min karena menurutnya apa yang dialami Bang Min disebabkan oleh arwah 24 tahun lalu yang telah merasukinya. Di tempat lain, Gonju akhirnya mengetahui alasan lain yang membuat Derek Joe datang ke pulau ini. Sebenarnya Derek Joe berasal dari Pulau Vimo yang dulunya tinggal bersama ibu dan adiknya. Namun akibat suatu insiden, ibunya meninggal dunia. Karena itu ia berniat membalaskan dendam pada orang yang menyebabkan ibunya terbunuh. Gonju hanya berpesan agar Derek Joe tidak terlarut dalam rasa dendamnya.
karena dendam hanya akan membuat ibu dan adiknya yang telah meninggal merasa sedih. Dan Gonju tidak mau lagi kehilangan partner yang begitu hebat. Setelah memantau dari kejauhan, mereka menyusup masuk ke rumah Bang Min. Tapi yang mereka temukan adalah Bang Min yang terbaring dengan luka tusukan. Gonju yang menghubungi markas justru mendapat informasi kalau Mantek baru saja menyerahkan diri sebagai sirkusman. Diketahui bahwa Mantek mendatangi kantor polisi dengan mengenakan jas hujan serta membawa gunting dan helai rambut manusia di dalam sebuah kantong. Jika melihat kondisi Mantek, dia tidak sedang dalam kondisi sehat. Tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba saja di ruang interogasi ia menggigit lidahnya sendiri hingga mati. Setelah diselidiki, sepertinya Mantek mengalami hiperventilasi atau napas berlebihan akibat stres dan gangguan irama jantung. Sebelum meninggal, dari CCTV terlihat Mantek memakan sesuatu yang kemungkinan itu obat yang menyebabkan halusinasi dan kelumpuhan. Mereka belum mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Bang Min yang sebelumnya menemui Mantek dan memberinya obat tersebut. Sedangkan orang yang menikamnya, yaitu kepribadian lain di tubuh Bang Min sendiri. Tapi Derek Jo dan Gonju tahu kalau semua ini rencana Bang Min untuk mengalihkan segala tuduhan terhadap dirinya. Faktanya, sejak awal sirkusman hanya terdiri dari satu orang, yaitu Bang Min sendiri. Sedangkan dua orang lainnya yang bertubuh pendek dan tinggi itu tidaklah nyata, melainkan kepribadian lain yang ada di dalam tubuh Bang Min. Jadi bisa disimpulkan kalau alter egonya yang membunuh setiap korban. Alter ego ini sebuah karakter yang dibentuk dalam diri seseorang secara sadar. Biasanya, alter ego ciptaan ini akan membantu seseorang lebih berani menghadapi dunia dan sebagai cara untuk menyembunyikan sisi karakter yang tidak ingin mereka perlihatkan kepada orang lain. Jika kepribadian ini buatan, kemungkinan kakek Bang Min yang merupakan ketua sekte menyimpan suatu rahasia. Untuk menyelidikinya, Desik berencana menyusup ke dalam organisasi tersebut. Walau ia tahu hal ini akan beresiko, tapi ia sudah bertekad menebus segala kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu, yaitu dengan cara membantu Gonju. Di ruang rahasia sekte, ia menemukan berkas mengenai pusat tes genetika Vimo. Sedangkan di tempat lain, tim Golden Time melihat pergerakan mencurigakan dari Bang Min. Mereka pun bergegas memburunya. Bang Min yang menyadari kalau dirinya sedang diikuti, semakin mempercepat kendaraannya, yang menuntun polisi ke sebuah gedung. Setelah berpencar, tiba-tiba saja Bang Min menyerang Derek Jo menggunakan kapak. Antara keduanya saling bertarung. Dari hasil penyelidikan, mereka tahu kalau dua kepribadian lain Bang Min tercipta dengan meniru karakter orang nyata. Itulah alasan kenapa orang-orang tersebut ingin dilenyapkan. Di saat Derek Jo terdesak, detektif Gu yang datang langsung menembak Bang Min yang seketika berusaha meloloskan diri. Tapi di sanalah Derek Jo menemukan sebuah alat pendengaran yang terjatuh. Alat bantu dengar digital tersebut digunakan Bang Min untuk meniru kemampuan Gonju. Di saat ia menyandera seseorang, kepribadian asli Bang Min kembali. Ia melepaskan korban dan memohon supaya Derek Jo segera membunuhnya. Karena jika dibiarkan, karakter jahatnya akan kembali membunuh orang yang tak bersalah. Derek Jo yang mengingat perkataan Gonju sebelumnya, akhirnya mengurungkan niat balas dendamnya dan memilih menangkap Bang Min. Gonju ingin memastikan satu hal, kenapa Bang Min sampai berusaha keras meniru dan menciptakan kepribadian seperti dirinya. Kemungkinan dulunya mereka berdua pernah bertemu. Dan bisa jadi ini ada kaitannya dengan siksaan yang dialami Bang Min sewaktu kecil. Bang Min sadar kalau ia harus berpura-pura tunduk pada kakeknya supaya tidak dibunuh. Itu sebabnya dia menciptakan kepribadian lain yang kakeknya sukai. Desik akhirnya kembali dengan membawa serta berkas yang ditemukannya. Di sana tertulis kalau DNA Bang Min tidak cocok dengan ayahnya, tapi justru cocok dengan kakeknya. Ini artinya Bang Min bukanlah cucu, melainkan putra kandung ketua sekte. Dari salah satu anggota sekte didapat informasi kalau ajaran mereka adalah aliran sesat. Ketua sekte memeras uang dari para pengikutnya dengan dalih agar mereka lebih kaya. Dan tanaman Vimo yang diminum oleh para pengikut, efeknya akan mencuci otak mereka. Memanfaatkan hal itu, ketua sekte juga berpura-pura menjadi dewa, kemudian memperkosa pengikutnya yang masih gadis untuk memperoleh keturunan. Di antara anak-anak yang terlahir, Bang Min adalah anak yang paling pintar. Setiap kali ada yang berniat mengungkap kejahatannya, maka ketua sekte akan langsung membunuhnya. Di saat Bang Min dipindahkan ke rumah sakit jiwa, ia mengambil kesempatan untuk kabur dengan cara memadamkan aliran listrik. Desik yang melihat pelaku kabur lewat jendela belakang segera mengejarnya. Tiba-tiba saja ia diserang oleh Bang Min yang mengetahui rencana Desik berpura-pura menjadi mata-mata untuk menangkapnya. Karena Desik terus memberi perlawanan,
Akhirnya Bang Min lebih dulu menusuknya yang membuat Desik jatuh tak berdaya lagi. Tak jauh dari sana, Gonju yang berniat menyusul Desik tiba-tiba dikejutkan oleh suara misterius yang hanya bisa didengarkan olehnya. Suara itu terdengar tak asing dan mengatakan kalau ia sangat menginginkan telinga Gonju. Sedangkan Bang Min, ia memutuskan kabur setelah mengetahui bahwa polisi sedang menuju ke sana. Dalam kondisi terluka parah, Desik memberitahukan suatu fakta kalau yang membunuh ibu Derek Jo adalah ketua sekte. Ia dibunuh karena kebetulan melihat kejahatan ketua sekte dan berniat kabur untuk menyelamatkan kedua anaknya. Beruntung nyawa Desik masih terselamatkan dan harus menjalani operasi. Sementara pihak kepolisian, mereka mendapat perintah resmi untuk menangkap Bang Min. Setelah melacak taksi yang ditumpanginya, tempat yang menjadi tujuannya adalah desa Sonang. Bang Min berniat menghukum ketua sekte yang berencana kabur dengan cara mengakhiri hidupnya. Di perjalanan, Gonju kembali mendapat ingatan masa lalunya kalau ternyata di hutan itu dia bersama Bang Min dulunya pernah dikurung dan melarikan diri dari seorang wanita. Perlahan, ingatan Gonju menjadi jelas. Rupanya di rumah sakit rehabilitasi anak-anak itu, Gonju dirawat dan harus menjalani operasi otak. Karena ia mengalami kecelakaan mobil saat berusia 12 tahun, sebagai efek samping Gonju jadi tidak bisa melihat apapun setelahnya. Kemungkinan, rumah sakit ini berkaitan dengan kemampuan mendengarnya. Setelah berkeliling memeriksa setiap ruangan, mereka menemukan data medis pasien anak-anak dengan masalah pengendalian perilaku. Di dalamnya tercantum nama Bang Min. Sepertinya rumah sakit ini menampung anak-anak dengan penyakit otak. Bahkan ada data Gonju di sana. Diagnosisnya sangatlah akurat untuk telinganya. Mengenai resep obat, ia diberikan obat psikotropika yang dapat memicu kantuk. Dengan mengkonsumsi obat potensi tinggi tersebut, sudah sewajarnya Gonju mengalami amnesia disosiatif. Dan ingatannya juga mulai pulih kembali setelah berada di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Gonju dapat mendengar suara Bang Min dari ruang atas. Rupanya ketua sekte masih hidup dan saat ini dalam keadaan diikat lampu. Bang Min sangatlah ingin menghukum ketua sekte karena dulunya telah menyiksa ibunya menggunakan cambuk. Tapi rencananya harus terhenti di saat Gonju bersama Derek Jo datang mencegahnya. Pertarungan di antara keduanya pun tak terhindarkan. Namun Derek Jo sama sekali tak menduga kalau kemampuan bertarung dari kepribadian asli Bang Min begitu kuat. Selama ia dirawat bersama Gonju di rumah sakit ini, Bang Min sangat mengandalkannya secara emosional. Itulah alasan kenapa Bang Min bisa menciptakan kepribadian yang mirip dengan Gonju. Tapi Gonju sangat yakin kalau Bang Min tidak sanggup membunuhnya. Jika ia memang meniru kepribadian Gonju, pada akhirnya kepribadian itu akan memilih untuk menyelamatkan orang. Perkataan Gonju itu sangat mempengaruhi pikiran Bang Min. Derek Jo yang kembali bangkit langsung menembaknya. Kali ini ia memastikan kalau semua perkataan Bang Min tadi telah terekam dan hukum tidak akan memihaknya lagi. Walau ia begitu ingin membunuhnya, Derek Jo tidak mau adiknya yang telah meninggal bersedih bila melihat kakaknya mengotori tangannya dengan darah yang dipenuhi dendam. Jadi lebih baik jika Bang Min menderita seumur hidup di dalam penjara. Akhirnya pelaku ditangkap dan kasus pembunuhan berantai ini berhasil terselesaikan. Selama dirawat, Bang Min memperingatkan Gonju kalau ia harus menjaga telinganya. Sebab nantinya ada orang yang akan datang untuk mengambilnya. Karena penasaran, Gonju kembali mendatangi rumah sakit anak tersebut untuk menyelidikinya. Di antara daftar, ia menemukan data pasien bernama Sasaki Ritsuko yang kemungkinan memiliki kemampuan pendengaran manusia super. Secara tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara seorang wanita yang sama dari ingatannya. Wanita misterius itu mengajak Gonju untuk ikut bersamanya jika ingin mengetahui rahasia di balik kemampuan pendengarannya. Derek Jo yang merasa khawatir segera menyusul Gonju. Namun di atas meja, ia menemukan barang-barang milik Gonju yang sengaja ditinggalkan, beserta selembar pesan kalau saat ini ia akan pergi memeriksa rahasia di balik kemampuan pendengarannya. Gonju berjanji kalau ia pasti akan kembali. Pada dinding ruangan, Derek Jo melihat logo Fabry Lab, yang artinya rumah sakit ini berkaitan dengan institusi penelitian Fabry Lab. Jika mengacu pada sindikat Fabry pada Voice season kedua, bisa ditebak kalau salah seorang yang akan menuntun Gonju mengungkap rahasianya adalah sang psikopat Jesu. Setelah sekian lama, akhirnya Gonju bisa bertemu kembali dengan Jesu. Untuk menjawab semua misteri ini, kita nantikan kelanjutan ceritanya di Voice season kelima. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.